Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ahmad Novel, NRP 521210075 dari Sisop C akan memandu kalian dalam video ini. Nah, pertama-tama kita akan membuat suatu file dari command prompt. Caranya gampang. Kita tinggal membuatnya dengan sistem copy, lalu versikon, lalu nama file dan ekstensi yang kita inginkan. Sebagai contoh ada di gambar. Lalu kita bisa mengetik enter untuk memasukkan apa saja yang ada di dalam file tersebut. Sebagai contoh hello. Lalu untuk mengakhirinya kita bisa menggunakan Ctrl Z atau F6. Nah, kita bisa melihat hasilnya seperti gambar. Nah, bagaimana kita mau ngopi sekaligus rename-nya? Gampang, kita cukup menggunakan copy, lalu nama file yang ingin kita ubah, dan sekaligus di copy, lalu tujuan beserta nama yang diinginkan. Sebagai contoh, ada di gambar video. Nah, kita bisa dapat melihat contoh hasil kopian tersebut pada gambar video yang ada di layar kaca. Terkopi dengan insi yang sama. Nah, sekarang kita akan rename suatu file. Kita bisa menggunakan rename atau ren sebagai singkatannya. Lalu nama file yang kita ingin ubah namanya dan juga nama file yang kita inginkan namanya. Rename yang sekarang berbeda dengan copy rename yang tadi, karena rename yang di sini akan mengubah secara otomatis nama file yang sebelumnya kita inginkan. Sebagai contoh, kita bisa melihat di sana perubahan file. Sekarang kita akan membuat suatu folder kosong dengan nama yang kita inginkan. Kita bisa menggunakan mkdir atau md, lalu ditambahkan dengan nama folder yang kita inginkan. Dan saya sarankan kita menggunakan tanda kutip agar nantinya bila kita tidak menggunakan tanda kutip, kita menggunakan spasi, maka folder itu akan terbuat. Misalkan ada folder milik BigPub. Jika kita tidak menggunakan tanda kutip, maka akan terbentuk 3 folder, folder milik dan BigPub. Nah, kita bisa melihat hasilnya seperti gambar di atas. Nah, sekarang kita akan mencoba memove atau memindahkan suatu file. Kita cukup ketikkan move, lalu nama file yang kita ingin pindahkan, lalu tujuan yang kita ingin tuju. Nah, selanjutnya kita akan memberikan suatu atribut pada suatu file atau folder. Atribut adalah hal yang dimiliki oleh folder atau file seperti hidden, read only, ataupun system file. Nah, kita akan mencoba memberikan hidden dan system file. Kita cukup mengetikkan atribut, lalu plus untuk mengaktifkan suatu atribut tersebut, H untuk hidden, S untuk system file, dan R untuk read only. Nah, kita bisa melihat di dalam video tersebut foldernya hilang, ya. Kita bisa mengembalikannya dengan menggunakan tanda minus, mengubah tanda plus yang tadi kita buat. Dengan hal yang sama tersebut, kita bisa mengembalikannya ada kembali.
Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan suatu folder. Kita bisa menggunakan rmdir atau rd. Mirip dengan mkdir, tapi mkdir berfungsi untuk membuat, tapi rmdir kita berfungsi untuk menghilangkan. Kita cukup ketik rd, lalu file yang kita inginkan hilangkan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi seperti Task Manager, yaitu melihat task process. Kita bisa menggunakan dengan task list. Task list, kita cukup menggunakan task list pada command prompt, lalu dia akan menampilkan proses apa saja yang terjadi dalam komputer tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mentaskil atau mematikan atau membunuh suatu program menggunakan command prompt. Caranya sangat mudah. Sebagai contoh, kita akan menggunakan notepad untuk dibunuh. Ya. Nah, kita cukup mengetikkan taskil, lalu spasi, garing, em, lalu nama file atau nama program yang kita ingin bunuh, beserta ekstensinya. Untuk informasi lebih lanjut, bagaimana cara mentaskil ataupun atribut apa saja yang bisa digunakan, parameter apa saja, kita cukup menggunakan help spasi taskil. Lanjut, kita akan mencari tahu IP komputer kita. Kita cukup menggunakan IP config pada command prompt. Lalu dia akan menampilkan IP, subnet mask, dan lain-lain pada command prompt. Sebagai contoh, kita bisa melihat pada layar video. Nah, sekarang kita akan memping komputer kita. Ping, lalu spasi IP yang kita ingin tuju. Sebagai contoh, kita akan menggunakan IP kita sendiri pada komputer ini, dan min dan slash t. Maka akan berulang-ulang IP tersebut. Untuk mengakhirinya, kita cukup menggunakan Ctrl C. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu network jaringan menjadi drive kita sendiri. Caranya cukup mudah. Kita membutuhkan command sub. Lalu kita membuat drive kita sendiri, yaitu sebagai contoh adalah drive X. Lalu kita menambahkan file dari mana ataupun jaringan mana yang ingin kita jadikan sebagai drive kita sendiri. Nah, kita bisa melihat menjadi partisi kita sendiri atau drive kita sendiri seperti jaringan tersebut. Selanjutnya kita akan mendelete atau menghapus partisi tersebut. Sama seperti sebelumnya, cuma kita cukup menggunakan subs, lalu drive yang kita ingin hapus, lalu kita /d. Kita akan mengubah warna dari command prompt. Kita cukup menggunakan color, lalu kode dari warna yang kita inginkan. Huruf pertama ataupun angka pertama adalah untuk bagian depan, dan yang kedua adalah untuk bagian belakang.
Sebagai contoh kita akan menggunakan 9F, itu untuk warna biru untuk bagian belakang, putih untuk bagian depan. Dua cara untuk memberi bantuan atau meminta bantuan. Pertama kita menggunakan help. Atau yang kedua kita bisa menggunakan slash tanda tanya di akhir suatu komen. Fungsinya yang sama namun dengan berbeda tulisan. Untuk membersihkan layar dari hal-hal yang tidak perlu, kita cukup menggunakan CLS, lalu enter. Maka yang terjadi adalah untuk mengetahui kita login sebagai siapa dan menggunakan sistem apa, kita harus menggunakan set. Sebagaimana di dalam video tersebut kita dapat melihat, kita login sebagai siapa dan juga sistem yang sedang dipakai. Selanjutnya, kita akan log out dari user yang kita gunakan dalam komputer tersebut. Kita menggunakan command shutdown pada command prompt, lalu menggunakan /L untuk log out. Walaupun menggunakan sistem shutdown, tidak semuanya yang ada di command shutdown itu berarti benar-benar mematikan suatu program. Sebagai contoh, log off, restart ada pada command shutdown. Selanjutnya kita akan merestart menggunakan command prompt. Sama seperti logout, sebagaimana saya jelaskan tadi, kita menggunakan shutdown R. Selanjutnya kita akan benar-benar men-shutdown, mematikan komputer tersebut. Kita menggunakan command shutdown S untuk benar-benar mematikan sistem tersebut. Selanjutnya kita akan membuat akun baru pada komputer tersebut. Kita menggunakan control panel, lalu kita ke user account, lalu kita membuat new account, lalu menamainya. Kita menggunakan limited sekarang. Lalu kita bisa mengaktifkan guest dengan cara mengetik turn on the guest. Mudah sekali bukan? Kita akan mengubahnya ke mode klasik Maple. Cara mudah, klik kanan Properties, lalu Appearance, terus kita ubah menjadi klasik langsung dan warna Maple. Ada banyak warna, kita menggunakan Maple sekarang. Apply, dan maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita akan mengubah desktop kita, yaitu wallpapernya, dan klik kanan, lalu bagian desktop kita mengubahnya dengan hal-hal seperti ini. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita akan memberikan screensaver. Ada banyak screensaver, tapi kita akan menggunakan 3D text. Karena 3D text kita bisa rubah apapun yang kita mau.
seperti tulisannya apa, fontnya, lalu besar kecil huruf, dan perubahan bentuk ataupun gerakannya. Lalu kita set menjadi 15 menit lamanya. Kita juga bisa menyimpan hasil perubahan kita di desktop properties. Lalu kita klik save dan menamainya. Selanjutnya kita akan menghilangkan beberapa icon dan juga link yang ada di situ. Kita menggunakan properties, lalu kita advance, lalu kita mencentang do not display pada beberapa icon atau link tersebut. Selanjutnya kita akan memunculkan kembali My Computer pada menu Start Menu. Cara sama seperti tadi, kita tinggal mencentang Show as Link. Selanjutnya kita akan auto hide taskbar kita. Cara mudah dengan klik kanan properties dari taskbar and start menu, maka kita tinggal mencentang, maka akan terjadi seperti ini. Kita akan menghilangkan beberapa link seperti run program dan yang lain-lainnya. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, kita masuk ke customize start menu lalu menghilangkan beberapa centangan. Selanjutnya kita akan menghilangkan Internet Explorer pada start menu. Caranya sama, kita tinggal menghilangkan centang Internet Explorer seperti pada video tersebut. Kita akan menambahkan jumlah recent program yang bisa dibuka pada start menu. Caranya sangat mudah seperti gambar pada video tersebut. Akan menghilangkan My Network Playlist, Control Panel, Print and Search pada start menu dengan cara yang seperti sebelumnya, yaitu di Advance dan menghilangkan centangnya. Lalu kita akan menghilangkan beberapa link pada start menu lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita akan mengubah sebuah icon dengan ekstensi tertentu. Cara sangat mudah, masuk ke folder option, lalu ke file tab, lalu mengubah file tersebut, mengubah icon dengan sesuai keinginan kita.
Kita akan men-show ke desktop My Computer, My Document, dan My Recent Document dan mengubah ikonnya. Semua menggunakan cara yang sama, yaitu masuk ke dalam Display Properties, lalu ke Customize, lalu kita menggantinya satu persatu. Cukup mudah bukan? Performance kita akan menambah performance-nya. Salah satu caranya dengan menghilangkan beberapa efek. Efek kita bisa hilangkan dengan menghilangkan centang atau kita masuk ke dalam best performance atau best appearance. Best performance akan meningkatkan kemampuan dari komputer kita. Sebagaimana bisa kita lihat, 512 MB untuk RAM pada komputer ini, kita akan mengubah virtual memory menjadi 3 kali lipat. Caranya sama seperti sebelumnya, masuk ke dalam performance option, lalu kita mengubahnya ke maksimum. Kita akan memunculkan file-file hidden pada folder ataupun pada tab tertentu. Caranya sangat mudah, masuk ke folder options, lalu kita mencentang show hidden options dan beberapa parameter yang ada. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem conversion utility. Di sana terdapat 3 macam startup, normal, diagnosis, dan selection. Namun kita akan menggunakan normal. Untuk melihat hasilnya, kita harus merestart. Namun pada kali ini saya akan memberikan contoh saja.
Lalu kita bisa masuk kembali untuk merubah boot menu menjadi 25 second. Nah, kita akan membahas startup pada saat ini. Startup adalah program-program yang bermulai pada saat memulainya OS. Nah, kita bisa mematikan startup program di sini. Lalu ada service. Service adalah hal-hal yang diberikan oleh OS pada kita yang memang menjadi kewajiban. Kita dapat mematikannya di sini juga. Selanjutnya, saya akan memasukkan startup menjadi diagnostik startup. Tapi karena ini hanyalah contoh, maka saya tidak akan merestart, hanya memberikan sebuah langkah untuk menggantinya. Masuk ke dalam grup polisi, saya akan mengajarkan cara mengubah panjang password menjadi minimal 8 karakter, lalu batasan penggunaan waktu password menjadi 30 hari, dan batasan waktu minimal password menjadi 4 hari. Itu harus memenuhi aturan standar kompleksitas tertentu dari Windows. Kita dapat mengubahnya pada grup polisi dengan gpedit.msc. Saya akan mengubah nama recycle bin menjadi tempat sampah melalui regedit. Kita cukup men-search-nya, men-find-nya dengan ctrl+F, lalu choose recycle bin, lalu kita cari file yang berada pada shell 32 ataupun sistem 32, lalu mengubah value-nya menjadi tempat sampah. Lalu kita merefresh-nya, maka akan berubah namanya menjadi tempat sampah. Selanjutnya saya akan membackup suatu registry value dengan cara mengklik kanan value tersebut lalu mengekspornya menjadi .reg. Lanjut, kita akan menggunakan Java pada Windows XP tersebut. Caranya adalah kita masuk ke dalam Java JDK, lalu bin, lalu kita mengcopy semua link file tersebut, lalu kita masukkan ke dalam environment agar dapat digunakan pada command prompt. Akan mengcompile sekaligus menjalankan file tersebut. Sebagai contoh adalah javac main.java yang akan dikompil sekaligus dijalankan melalui command prompt.
saya akan memberikan contoh bagaimana cara menjalankan jar pada command prompt. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, masuk ke batching, kita akan membuat suatu virus yang bila kita jalankan akan menghilangkan dan menjadikan file-file atau folder yang ada di dalam folder tersebut menjadi hidden dan system file. Dan selanjutnya, saya akan membuat antivirus untuk file tersebut. Bila file tersebut sudah terjangkau, maka file-file dan folder yang ada dalam folder tersebut akan hilang. Untuk itu, saya membuat antivirus yang akan mengembalikan sistem yang ada. Yang tadinya terhidden akan menjadi ada kembali, yang menjadi sistem file tidak akan menjadi sistem file lagi. Dengan regedit, saya akan menunjukkan cara menampilkan versi Windows pada desktop. Selanjutnya, saya akan mengubah setelan limited privilege pada user untuk menjadi super user. Cara yang mudah, masuk ke dalam control panel lalu administrator, terus langsung ke computer management, lalu kita mengganti dan menambahkan bahwa user yang kita inginkan menjadi super user. Selanjutnya saya akan menghilangkan logout
pada start menu melalui group slices. Sebenarnya kita dapat menghilangkan log-off pada regedit atau registry, namun keadaannya lebih susah. Untuk itu, saya akan memberikan cara yang lebih mudah melalui group policy. Masuk ke dalam group policy dan mengikuti cara yang ada pada video, maka Anda akan menemukan tidak ada logout pada itu. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mencegah orang agar tidak bisa merubah start menunya. Masuk ke dalam GP Edit lagi, maka di sana akan ada prevent, change taskbar, and start menu setting. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat start menu menghilangkan shutdown. Masuk ke dalam GP Edit, langsung ke admin template. Di sana ada start menu and taskbar. Maka di sana nanti akan ada file ataupun program untuk menghilangkannya. Dengan cara mengaktifkannya, maka akan menghilangkan shutdown menu pada start menu. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara untuk mencegah orang bisa mengganti wallpapernya. Masuk ke dalam group policy, lalu masuk ke administration, user configuration, lalu masuk ke desktop. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menghilangkan dua applet yang ada di control panel. Bisa menggunakan Edit, tapi lebih mudah menggunakan GP Edit. Ada beberapa yang bisa diubah, yaitu accessibility, add remove program, automatic update, display properties, firewall, game control and joystick, hardware, internet setting, mail, modem and telephone, mouse control, network setup wizard, ODBC, for management, regional option, security center, sound and audio, speech, system, time and date, UPS, and user or password properties. Itu adalah beberapa yang bisa diganti. Menghilangkan dua applet yang ada di control panel.
Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara menghilangkan Task Manager. Masuk dalam Ctrl Alt Delete Option pada GPEdit, lalu kita mengenable Remove Task Manager. Maka yang terjadi adalah ketika saat kita membuka Task Manager, maka tidak ada yang bisa dibuka. Lanjut, kita akan mencegah agar orang tidak bisa mengubah registry edit. Caranya masuk ke dalam GPEdit, masuk dalam sistem pada user configuration dan administrative template pada GPEdit. Lalu kita akan memprevent access to registry editing tools properties dengan cara mengenable-nya. Lanjut, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat setiap user hanya dibatasi beberapa MB saja untuk menyimpan file. Masuk dalam GPEdit Administration Template, masuk ke dalam Sistem, nanti ada User Profile, maka kita akan limit profile size. Kita bisa mengenable-nya dan kita memasang 400 MB pada. Selanjutnya kita akan membahas tentang firewall. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana firewall bisa memproteksi setiap koneksi yang ada dengan cara memprohibit use internet connection sharing on DNS domain. Dengan cara itu, maka firewall akan memproteksi kita. Lagi kita akan bahas autoplay. Di sini kita akan mencegah agar terjadinya autoplay. Kita dapat mematikannya pada sistem di admin template GPEdit. Kita tinggal mengenable turn off autoplay, maka autoplay akan tercegah. Selanjutnya kita akan membahas screensaver. Kita dapat mencegah orang untuk tidak bisa mengganti screensaver dengan cara masuk ke dalam display pada control panel GPEdit, lalu kita mendisable screensaver tersebut. Masuk ke dalam GPEdit lagi, kita bisa mencegah orang untuk tidak menggunakan internet dengan mematikan atau memprevent atau mengenable salah satu sistem dari GPEdit sendiri, yaitu prevent internet connection.